Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu hadirin insyaallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah atas inayah hidayahnya kita mampu dan diberi kemampuan untuk menjalankan ibadah puasa, ibadah salat tarawih, dan kita berkumpul di tempat ini insyaallah diampuni segala dosa hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat salam kita semoga Allah sampaikan kepada panutan junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya bisa memohon dengan kecintaan kita yang kecil ini, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Allah, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita kali ini judulnya adalah sedekah sebagai solusi problema rumah tangga. Masyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, problem masyarakat termaktub di dalam keluarga. Begitu banyak. Saya merasakan penelitian tahun 2011, tahun 2013. Selama 2 tahun penelitian saya di Kabupaten Bogor itu tentang kenakalan remaja. Ini kembali sumbernya adalah rumah tangga. Kemudian saya penelitian back ke belakang. Ternyata kekeliruan itu terjadi di saat kita menjalankan akad nikah. Khitbatul nikah, khitbatul arus, semua akan terjadi apabila sesuai dengan aturan Allah. Kalau tidak sesuai dengan aturan Allah, maka dalam rumah tangga pun problem akan bertubi-tubi. Problem anak yang susah diatur, problem keuangan dalam rumah tangga yang katanya saling mencintai kok tiba-tiba saling berpecah. Ini adalah problema dalam keluarga yang harus kita pecahkan bersama. Jangan konsultasi kepada tenaga ahli, jangan terlalu banyak percaya kepada manusia. Di saat kita menjalankan rumah tangga, fokuskan diri kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mengutip dalam kitab Bukhari, Muslim dan Tabrani. Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi. Seorang kepala keluarga adalah momentum utama yang terjadi rumah tangga itu menjadi hancur ataupun rusak dalam keluarga. Jangan pernah mempertanyakan dan mempersalahkan kepada istri kita, anak kita, padahal semua memicu adalah daripada diri kita seorang bapak yang tidak mampu menjalankan problema dalam kehidupan rumah tangga. Nahoda yang harus mampu memimpin kapal mau dibawa kemana? Itu semua adalah tergantung kita memiliki ilmu atau tidak di saat kita menjalankan rumah tangga. Wahai anak muda yang mau berniat, jangan pernah berpikir rumah tangga itu enak. Dan niatkan mulai dari sekarang menjalankan rumah tangga karena sunnah Rasul, karena perintah Allah. Itu saja yang menjadi momentum utama. Bukan kita menghasilkan seksiologi, bukan harapan kita akan membuat pabrik anak. Bukan itu tujuan kita rumah tangga. Maka kalau kita dimulai dengan niat lillahi ta'ala, insya Allah. Bagaimana itu problema itu terjadi? Tergantung kita seorang bapak mampu atau tidak memimpin keluarga. Banyak masalah dalam keluarga. Baru seberapa tahun sudah mengadakan perceraian. Ngadu pada orang tuanya, ngadulah kepada mertuanya, ngadu kepada tetangganya, ngadu kepada temannya. Masih mending kita langsung. Tapi lewat sosmed, na'udzubillah summa na'udzubillah. Bagaimana mengatasi keluarga yang seperti itu? Ingin memiliki anak yang soleh dan solehah, ingin memiliki anak yang memang sesuatu yang ingin kita inginkan, ingin memiliki keturunan yang baik di hadapan Allah, ingin mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya tukaffiruha. Yang pertama, bisa mengatasi problem kita sebagai orang tua, sebagai bapak dalam pemimpin rumah tangga. Yang pertama adalah as-sholatu, dengan sholat.
konsultasi langsung kepada Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Ngadu langsung kepada Allah, jangan kepada manusia. Memohonlah pertolongan kepada Allah. Apapun problema dalam rumah tangga, tentang anak, tentang ekonomi, dalam keluarga, semuanya adukan diri kepada Allah di saat kita menjalankan sholat. Seperti apa sholatnya? Di saat kita sujud kepada Allah, disitulah kita momentum minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kalau mampu kita membacakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam sholat surat Al-Fatihah, di situ momentum kita langsung mi'raj kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah masalah akan tepat terselesaikan. Masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah anak, apapun yang kita inginkan, adukan konsultasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, asyam, berpuasa di bulan Ramadan. Ini pun momentum menurut Imam Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nuraqil Ubudiyah litathiril ruh, bahwa puasa adalah untuk mensucikan ruh kita, di mana ruh tidak sinkron dengan jasad kita. Kita bawa mau kemana, dibawa jasad mau kemana. Jasad sering melakukan maksiat, jasad sering jauh kepada Allah, jasad tidak mau membaca Al-Quran, jasad tidak mau menghadiri pengajian, tapi ruh ingin konsentrasi terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya adalah puasa di bulan Ramadan. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Inilah solusi yang kedua, bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah dalam menyelesaikan rumah tangga. Insyaallah kita damai selalu selama bulan Ramadan. Benar? Keluarga kita damai selama bulan Ramadan. Tapi selesai begitu Ramadan, konflik pun terjadi lagi dalam rumah tangga. Kita seakan-akan yang beriman ingin selalu Ramadan setiap hari, Ramadan setiap bulan. Kenapa? Kenikmatan dalam menjalankan rumah tangga. Yang ketiga, as-shadaqah, kata Rasulullah. Sedekah disinilah momentum yang utama. Bagaimana solusi inilah hablum minannas, dari diri kita kepada orang lain. Insya Allah kita akan berbagi kepada orang lain, itu pun menjadi solusi. Bapak punya masalah anak kita yang nakal, yang susah diatur, otaknya pas-pasan, bisa kita bersedekah kepada orang yang memang memiliki kelebihan. Contoh kepada ulama yang memiliki kepintaran, bersedekah, jamin kehidupan mereka selama 40 tahun. Insya Allah Bapak akan memilih anak yang hafal Quran, menjadi ulama besar, orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya solusi yang paling utama adalah bersedekah. Insya Allah masalah apapun dalam rumah tangga, keluarkan kita bersedekah. Insya Allah sedekah inilah menjadi solusi yang utama apapun persoalan kita, apapun masalah rumah tangga kita, apapun kendala yang terjadi dalam rumah tangga. Insya Allah yang memang tidak memiliki pekerjaan, ngadukan kepada Allah, caranya bersedekah. Mungkin di masjid ini ada penampungan. Sedekah terbagi dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib disebut zakat, yang sunnah disebut ada dua juga. Zakat ada dua, zakat mal, zakat fitrah. Zakat fitrah untuk apa? Litathiril shaimi, untuk membersihkan puasa kita. Sedangkan zakat mal, silakan urusan nanti konsultasi di Basnas yang ada di masjid ini. Yang kedua, sedekah terbagi dua. Ada haitat, ada jariah. Sedekah jariah hati-hati. Bapak-bapak mengeluarkan keropak, itu bukan masuk sedekah jariah. Sedekah jariah mana? Harus ada ijab kabul antara semua dengan orang yang menerimanya. Al-muzaki, siapa? Yaitu ketua ataupun orang yang ditunjuk oleh masjid yang menerima. Insya Allah itu namanya sedekah jariah. Sedekah jariah semen, sedekah jariah uang, sedekah jariah apa saja, harus ada ijab kabul, insya Allah. Nah kalau keropak di situ masuk sedekah jariah nggak? Niatnya bagaimana? Dengan keropak niatnya. Makanya keropak bisa digunakan untuk membayar yang khutbah, untuk fasilitas masjid. Makanya itu uang keropak namanya. Maka uang keropak itu ada untuk fakir miskin, ada untuk anak yatim, ada untuk fasilitas kebutuhan untuk masjid. Tapi sedekah jariah hati-hati. Kembalikan kepada fikih, kembali buka ilmu fikih dan usul fikih supaya tidak terbentur masalah di dalam pengurus masjid ini. Dan yang keempat, wal amru bil nahyi wal amru wan nahyu 'anil munkar, yaitu perintah memamar ma'ruf dan melarang untuk nahi munkar. Ini agak berat buat kita menjalankannya. Yang paling utama
untuk solusi kehidupan rumah tangga adalah bersedekah. Mudah-mudahan dalam kategori yang sekarang mencari solusi yang paling utama menyelesaikan masalah yaitu dengan bersedekah. Insya Allah buktikan bapak-bapak, janji Allah tidak akan pernah memungkiri. La yukhliful mi'ad. Insya Allah punya masalah pun rumah tangga, kembalikan kepada Allah dan mengadu kepada Allah. Mudah-mudahan kajian kita kali ini ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Usikum bitaqwallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.